Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Rahma dari kelas Pendidikan Teknik Elektronika S1B Angkatan 2018 Universitas Negeri Makassar. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pembuatan alat ukur suhu tanah, kelembaban tanah, dan resistansi berbasis Arduino dari mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan. Nah, latar belakangnya adalah suhu tanah adalah suatu sifat tanah yang sangat penting secara langsung mempengaruhi pertumbuhan tanaman dan juga terhadap kelembaban, struktur, aktivitas mikrobial dan enzimatik, sisa tanaman, dan ketersediaan hara-hara tanaman. Kelembaban tanah adalah air yang mengisi sebagian atau seluruh pori-pori tanah yang berada di atas water table. Definisi yang lain menyebutkan bahwa kelembaban tanah menyatakan jumlah air yang tersimpan di antara pori-pori tanah sangat dinamis. Hal ini disebabkan oleh penguapan melalui permukaan tanah dan perkolasi. Tingkat kelembaban tanah yang tinggi dapat menimbulkan permasalahan dan keadaan tanah yang terlalu lembab, mengakibatkan kesulitan dalam melakukan kegiatan permanen hasil pertanian atau kehutanan yang menggunakan alat-alat mekanik. Resistensi atau hambatan merupakan perbandingan antara tegangan listrik dari suatu komponen elektronik, misalnya resistor, dengan arus listrik yang melewatinya. Alat yang digunakan untuk menghambat arus listrik disebut resistor. Resistor merupakan komponen di dalam sirkuit listrik yang berfungsi untuk menahan arus dalam jumlah tertentu. Satuan hambatan atau resistansi menyatakan dengan ohm. Nah, selanjutnya adalah rumusan masalah. Penelitian ini bertujuan untuk membuat sebuah alat sederhana yang dapat digunakan untuk mengukur kelembaban tanah. Adapun masalah yang akan diteliti pada penelitian ini meliputi 1. Bagaimana merancang alat pengukur kelembaban tanah dengan mikrokontroler. 2. Bagaimana melakukan pengujian terhadap alat yang dibuat. Nah, selanjutnya adalah pembatasan masalah. Masalah yang dibahas pada penelitian ini terutama difokuskan kepada pembuatan hardware dan software sehingga dapat membaca kelembaban tanah sebagai indikator untuk tujuan penyiraman. Untuk dapat lebih fokus terhadap tujuan itu, berikut adalah pembatasan yang dilakukan. Mikrokontroler sudah dianggap sebagai rangkaian, jadi yang hanya perlu dirangkai dengan alat lain tidak perlu dirancang ulang. Nah, selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian adalah tahapan yang akan dilakukan dalam melakukan penelitian untuk memudahkan penulis dalam melakukan penelitian. Desain penelitian ini mengacu pada tahapan metode penelitian dan pengembangan research and development. Metode penelitian research and development yang disingkat R&D adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Secara garis besar, metode penelitian yang dipakai untuk pembuatan alat pengukur kelembaban. Lebih rinci lagi, untuk melakukan penelitian ini digunakan beberapa cara, yaitu yang pertama adalah metode kepustakaan. Dilakukan untuk mencari pengetahuan yang mendasar penelitian ini, maupun untuk mencari pengetahuan lain yang berhubungan. Yang kedua adalah metode perancangan. Dilakukan pembuatan alat baik hardware maupun software. Selanjutnya adalah kajian teori. Yang pertama adalah kelembaban. Kelembaban tanah adalah kadar air yang berada di antara partikel-partikel tanah. Lebih lanjut lagi, kelembaban permukaan adalah kadar air pada 10 cm teratas dari lapisan tanah. Sedangkan kelembaban akar adalah kadar air yang berada pada 200 cm teratas dari permukaan tanah. Tingkat kelembaban dapat dinyatakan dengan kadar air tanah dan dapat pula dinyatakan dengan tingkat potensi adanya air di dalam tanah. Pengukuran kelembaban tanah dapat dilakukan dengan berbagai cara menurut Edward J. Plaster tahun 1991. Yang pertama adalah field metode. Dengan meraba sampel tanah itu, kelembaban tanah dirasakan dengan angan dan diputuskan secara feeling manual tingkat kelembabannya.
Yang kedua adalah gravimetric metode, dengan cara mengambil sampel tanah dan menguapkan airnya dengan cara pemanasan. Berat tanah yang hilang adalah akibat kadar air yang telah menguap. Yang ketiga adalah tensiometer, dengan memakai tabung berisi air yang ujung bawahnya adalah keramik berpori dan ujung atasnya terhubung pompa hisap dan pengukur hampa. Tabung ini ditancapkan ke dalam tanah sehingga air tanah tersedot ke atas. Tekanan negatif yang terjadi merupakan gambaran seberapa susah tanaman mengisap air tanah. Tensiometer akan mengukur soil water potential atau tension dari tanah. Nah, pada pengukuran kelembaban dengan cara tidak langsung, yaitu dengan mengukur resistensinya, lalu menghitung resistivity dan menghubungkannya dengan tabel untuk memperoleh kelembaban tanah seperti ditunjukkan pada gambar berikut ini. Nah, yang kedua adalah sensor kelembaban tanah. Sensor kelembaban tanah atau dalam istilah bahasa Inggris soil moisture sensor adalah jenis sensor kelembaban yang mampu mendeteksi intensitas air di dalam tanah. Sensor ini sangat sederhana tetapi ideal untuk memantau tingkat air pada tanaman pekarangan. Sensor ini terdiri dua probe untuk mendapatkan arus melalui tanah, kemudian membaca resistansinya untuk mendapatkan nilai tingkat kelembaban. Semakin banyak air membuat tanah lebih mudah menghantarkan listrik atau resistansi kecil, sedangkan tanah yang kering sangat sulit untuk menghantarkan listrik atau resistansi besar. Yang ketiga adalah sensor suhu tanah DS18B20. Sensor DS18B20 waterproof merupakan sensor temperatur digital yang dapat dihubungkan dengan microcontroller lewat antarmuka. Sensor DS1B20 memiliki keluaran digital sehingga tidak membutuhkan rangkaian ADC, serta akurasi nilai suhu dan kecepatan pengukuran memiliki kestabilan yang jauh lebih baik dari sensor suhu lainnya. Bentuk fisik dan deskripsi pin dari sensor DS18B20 waterproof ditunjukkan pada gambar berikut. Yang keempat adalah resistansi. Resistansi merupakan kemampuan suatu benda untuk menahan aliran arus listrik. Resistor merupakan komponen yang digunakan untuk menghambat arus listrik. Rangkaian ohmmeter atau pengukuran resistansi ditunjukkan pada gambar di bawah. Prinsip dari rangkaian pada gambar di bawah adalah bahwa dua resistor tersebut dirangkai secara seri sehingga membentuk rangkaian pembagi tegangan. Salah satu ujung dari pasangan resistor dihubungkan ke 5 volt dan ujung lainnya dihubungkan ke ground. Tegangan 5 volt yang disediakan Arduino dibagi antara dua resistor dan tergantung pada nilai dari dua resistor. Yang kelima adalah Arduino Uno. Arduino adalah sebuah kit elektronik open source yang dirancang khusus untuk memudahkan bagi para seniman, desainer, dan siapapun yang tertarik dalam menciptakan objek atau mengembangkan perangkat elektronik yang dapat berinteraksi dengan bermacam-macam sensor dan pengendali. Arduino Uno merupakan sebuah board microcontroller yang dikontrol penuh oleh Atmega 328. Yang keenam adalah LCD. LCD atau Liquid Crystal Display adalah komponen yang dapat menampilkan tulisan. LCD merupakan modus penampil yang banyak digunakan karena tampilannya menarik. Bentuk fisik LCD 16x2 ditunjukkan pada gambar berikut. Selanjutnya, yang ketujuh, microSD adapter. Modul microSD card adapter merupakan modul yang berfungsi sebagai pembaca kartu micro SD melalui sistem file dari SPI antarmuka driver. MCU berfungsi melengkapi sistem file untuk membaca dan menulis kartu micro SD. Bentuk fisik modul micro SD card adapter ditunjukkan pada gambar berikut. Selanjutnya adalah perancangan.
Perancangan dilakukan berdasarkan blok per blok dari setiap rangkaian, di mana tiap-tiap blok mempunyai fungsi masing-masing dan blok rangkaian yang satu dengan blok rangkaian yang lain merupakan satu kesatuan yang saling terkait dan berhubungan serta membentuk satu kesatuan yang saling menunjang kerja dari sistem. Blok ini dapat dilihat selengkapnya pada gambar berikut, merupakan gambar diagram blok sistem. Nah, selanjutnya adalah gambar flowchart konversi ADC. Nah, selanjutnya adalah gambar rangkaian keseluruhan. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan penelitian bertujuan untuk mengetahui kinerja alat atau tingkat kelayakan dan keakurasian alat ukur suhu tanah, kelembaban tanah, dan resistansi. Penelitian tingkat kelayakan didasarkan pada aspek-aspek yang ada, yaitu dari segi tampilan, kemudahan pengoperasian, serta manfaat dari alat ukur suhu tanah, kelembaban tanah, dan resistansi. Kemudian dianalisis secara deskriptif kuantitatif dengan persentase. Berdasarkan perolehan persentase tiap kategori masing-masing, yaitu kategori tampilan 86,67%, kemudahan pengoperasian 85%, dan manfaat alat 88,33%. Nilai persentase rata-rata tiap kategori berada di atas batas minimal kategori baik atau 70%. Hal ini menunjukkan bahwa dilihat dari segi tampilan, kemudahan pengoperasian, serta manfaat alat baik dan layak digunakan. Tingkat kelayakan alat ukur suhu tanah, kelembaban tanah, dan resistensi berdasarkan rata-rata keseluruhan skor yang diperoleh dari penelitian adalah sebesar 156. Jadi berdasarkan data tersebut, maka tingkat kelayakan terhadap alat adalah 156/100 kali 100% sama dengan 86,67. Nah, itulah tadi sedikit penjelasan mengenai alat ukur suhu tanah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.